Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Nufira dengan NIM 2020151112. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep mutu dan pelayanan kesehatan. Baik, yang dimana pelayanan kesehatan yaitu ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Sedangkan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri ialah timbulnya kepuasan pada setiap pasien dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Di sini juga ada beberapa konsep yang dijelaskan. Yang pertama, konsep inspeksi, yaitu upaya mutu hanya dilakukan dalam bentuk inspeksi atau melihat secara sederhana pada pemberian dan hasil pemberian pelayanan kesehatan. Yang kedua, yaitu konsep kendali mutu, yaitu upaya utama konsep kendali mutu ialah mencegah konsumen atau pasien atau masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu konsep penjaminan mutu. Konsep penjaminan mutu ini sendiri ialah lebih tertuju kepada terjaminnya mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Yang keempat ialah konsep peningkatan mutu berkelanjutan. Konsep ini sendiri lebih menekankan pada pendekatan analitik dan secara berkesinambungan, melaksanakan peningkatan mutu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelayanan. Yang kelima yaitu konsep manajemen mutu terpadu atau TQM. Konsep ini sendiri memiliki arti pendekatan manajemen untuk memadukan upaya-upaya pembangunan mutu, pemeliharaan mutu, dan peningkatan mutu dari berbagai kelompok. Di manajemen mutu terpadu ini sendiri memiliki 3 kunci. Yang pertama, terpadu atau total. Mutu menjadi lebih bagian integral dari setiap fase atau proses dalam organisasi dengan tumbuhnya saling keterkaitan. Yang kedua, mutu atau quality, yaitu inti dari TQM. Mutu didasarkan pada kebahagiaan pelanggan, bukan atas dasar ukuran atau parameter dari suatu produk. Yang ketiga yaitu manajemen adalah bagian yang paling penting sekali dari konsep TQM. Dorongan TQM harus datang dari unsur pimpinan puncak. Di sini juga ada prinsip-prinsip TQM, yaitu memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah untuk melibatkan seluruh karyawan dalam upaya perbaikan mutu. Di sini juga terdapat 3 proses manajerial atau trilogi Juran. Yang pertama, perencanaan mutu, yang kedua, pengadilan mutu, dan ketiga, peningkatan mutu. Nah, di sini juga ada mutu pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit adalah produk akhir dari interaksi ketergantungan yang rumit antara berbagai komponen atau aspek pelayanan. Komponen pelayanan ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pertama, masukan. Masukan ini seperti saran fisik, perlengkapan dan peralatan, organisasi dan manajemen, keuangan, serta SDM, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses. Proses ini sendiri ialah semua kegiatan atau aktivitas dari seluruh karyawan dan tenaga profesi
dalam interaksinya dengan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, masyarakat yang datang ke puskes atau ke rumah sakit. Yang ketiga, hasil. Tindak lanjut dari keluaran berupa hasil akhir kegiatan dan tindakan tenaga profesi serta seluruh karyawan terhadap pelanggan. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan bagaimana sih standar pelayanan kesehatan. Standar itu ialah pernyataan tertulis yang berisi spesifikasi atau rincian tentang suatu hal khusus yang memperlihatkan tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, dan pedoman. Pernyataan suatu standar yang ideal harus memenuhi unsur A, B, C, D. Yang pertama, audiens. Subjek yang harus melakukan sesuatu atau pihak yang harus melaksanakan atau mencapai isi standar. Yang kedua, behavior, yaitu apa yang harus dilakukan, diukur, dicapai, atau dibuktikan. Yang ketiga, competence, yaitu kompetisi, kemampuan, spesifikasi, target, kriteria yang harus dicapai. Yang terakhir, degree, yaitu tingkat atau periode, frekuensi, waktu yang dibutuhkan. Standar ini sendiri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu standar masukan, standar proses, standar keluaran, standar, dan terakhir standar hasil. Nah, di sini juga terdapat indikator, yaitu karakteristik yang dapat diukur dan dapat dipakai untuk menentukan keterkaitan dengan standar. Indikator ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu indikator persyaratan minimal dan indikator penampilan minimal. Selanjutnya ada juga prinsip kunci tentang mutu, yaitu yang pertama berpikir secara sistem atau kerjasama, yang kedua pendekatan saintifik atau informasi, dan data yang diolah. Yang ketiga, kerjasama tim. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, peningkatan mutu berkelanjutan. Proses penjaminan mutu. Baik, selanjutnya yaitu supervisi dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Supervisi ini sendiri memiliki arti kegiatan pemantauan atau bimbingan serta koreksi langsung ataupun usulan perbaikan atas kegiatan perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan, dan penilaian yang dilakukan terhadap petugas pada unit organisasi yang lebih rendah. Tujuan dari supervisi ini adalah menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dan meningkatnya mutu pelayanan yang dilaksanakannya. Di sini juga ada beberapa prinsip dari supervisi. Yang pertama, memberikan kejelasan tentang tujuan organisasi yang terkait dengan penjaminan mutu pelayanan. Yang kedua, menyampaikan pedoman kerja atau prosedur terhadap pelayanan. Yang ketiga, memberikan pengakuan atau penghargaan atas prestasi kerja karyawan. Di sini juga ada beberapa langkah-langkah dari supervisi. Yang pertama, persiapan. Kita juga harus mendalami tujuan organisasi dan sasaran program kita, memahami tugas pokoknya dan fungsi staf yang akan disupervisikan, menyelami latar belakang dan aspirasi pribadi petugas, mengkaji mekanisme atau hubungan kerja. Selanjutnya, pelaksanaan sendiri yaitu menemui sasaran supervisi sesuai prioritas dan jadwal yang sudah disusun, yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Yaitu selanjutnya melaksanakan pendekatan manajerial dan teknis berdasarkan pendekatan suatu persuasif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.